Para Romo, Ibu Bapak, Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat, penuh berkat untuk kita semua. Saya setuju sekali kita harus memperhatikan protokol kesehatan 5M supaya hidup kita sehat. Tapi jangan lupa dilupakan, iman kita pun, mental kita pun perlu disehatkan. Saya kira persekutuan ini, praise and worship sore hari ini indah. Inilah cara kita untuk tetap menyehatkan iman, menyehatkan mental kita di tengah pandemi ini. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siapa di antara kita yang gak pernah mengalami ketakutan? Saya kira tidak ada. Yang namanya manusia pasti punya pengalaman ketakutannya sendiri-sendiri. Ada umat Allah di tempat saya badannya keker. Tatoan. 11-12 sama Romo Hariliong. Namun ibu bapak, saudara-saudari, suatu hari saya ada kunjungan pastoral ke rumah keluarga itu. Tiba-tiba ada binatang kecil yang namanya kecoa lewat. Lalu bapak ini dia jerit-jerit dan teriak, kecoa. Badannya keker, tatoan, tapi takut sama kecoa. Istrinya yang badannya kecil segera ambil tisu. Dia ambil itu kecoa, dia tangkap dan dia buang. Kita pasti punya ketakutan ibu bapak dalam pengalaman hidup sehari-hari kita. Demikian juga beberapa waktu yang lalu. Tepatnya tanggal 29 Juni. Mama saya bersama dengan kakak saya ternyata dinyatakan positif COVID-19. Serentak saya hanya berdercak dalam hati, enggak apa-apa. Isolasi mandiri pasti nanti ada jalan. Tuhan bukakan jalan. Itulah keyakinan saya pertama-tama. Saya hantar mama saya ke Wisma Samadi bersama dengan kakak saya. Pulang sebelum nyampe ke pastoran saya langsung PCR mandi. Karena saya hidup bersama Romo Sepuh di rumah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi 3 hari kemudian. Saturasi oksigen mama saya yang tadinya masuk Wisma Samadi masih nonton opera komedi sembari nyanyi dan dansa. 3 hari kemudian saturasi oksigen mama saya di angka 87. Mama harus pakai oksigen. Dokter mengatakan, Romo, mama harus dibawa ke rumah sakit. Saya telepon ibu saya, mama ke rumah sakit ya. Dia bilang, mama gak mau, gak apa-apa, mama senang bahagia di Samadi. Sampai dengan hari ini makanya ibu saya belum pulang-pulang. Karena masih dinyatakan positif ya. PCR-nya yang berikut baru nanti hari Senin atau Selasa. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saturasi di angka 87 udah mengkhawatirkan. 3 hari kemudian ibu bapak saudara-saudari. Saturasi oksigennya di angka 73. 73 udah megap-megap. Itu oksigen tabung yang besar-besar. Dalam waktu sehari habis 2. Jadi para frater itu bersama para Romo Romanus, Romo Yus. Ada videonya lagi angkat-angkat oksigen. Itu lagi bawain buat mama saya itu. Karena satu-satunya pasien yang pakai oksigen kala itu adalah ibu saya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika saturasinya sudah 73, dalam satu kesempatan saya lagi video call sama ibu saya. Habis dari toilet, ibu saya bilang gini. Mama udah gak kuat. Wah. Saya terhenyak ibu bapak saudara-saudari. Saya betul-betul tersungkur. Saturasinya semakin turun. Tekanan oksigennya udah yang paling maksimal di tekanan 15. Bukan hanya di angka 70. Tapi kini saturasi ibu saya udah di angka 60. Dan udah gak sadar ibu bapak saudara-saudari. Saudari-saudara, saya hanya bisa sujud. Malam itu juga saya telepon Romo-Romo yang ada di Samadi. Karena udah tidak bisa video callan sama ibu saya. Saya telepon kakak saya.
harus dibawa ke rumah sakit malam ini juga. Jam 10 malam dibawa ke rumah sakit St. Carolus. Saya menemani kakak saya dengan video call. Saya bilang sama ibu saya yang masih pakai oksigen diantar ke IGD ISPA di rumah sakit St. Carolus. Mereka sampai menunggu. Sambil menunggu saya ajak mama saya berdoa. Saya bilang mama gak usah bicara, mama gak usah bicara. Biar saya yang doa buat mama. Saya doa rosario. Saya nyanyikan buat mama saya. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkan aku. Kaulah Tuhan penyembuh. Ibu bapak, saudara-saudari, saya berdoa dan menyanyikan lagu itu sambil berlutut. Aku gak berdaya. Gak bisa lagi buat apapun. Hanya bisa berdoa. Semakin deg-degan dan sport jantung ibu bapak, saudara-saudari. Lagi nunggu di IGD klinik ISPA. Oksigen mama habis. Tabung oksigennya habis. Kakak saya panik. Minta tolong segera perawat mengeluarkan oksigen. Malam-malam sekitar jam 11:30 malam saya telepon dokter St. Carolus. Tolong bantu ibu saya. Tabung oksigennya habis dokter, tolong. Gak mampu lagi. Mau buat apa? Tidak bisa melakukan apa-apa. Selain hanya mau mengandalkan dia. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Singkat cerita, pengalaman ketakutan saya, semua saya serahkan. Tuhan, pokoknya aku mau berpengharapan hanya di dalam namamu. Sebab aku percaya di dalam nama Tuhan ada keselamatan, ada kesembuhan. Ibu saya beransur-ansur pulih. 7 hari di rumah sakit St. Carolus. Boleh pulang walaupun masih positif. Kini saturasinya sudah baik. Ya, saya juga mohon doa sekaligus berdoa untuk saudara-saudari pasti. Kita saling menguatkan dalam doa ibu bapak saudara-saudariku. Karena doalah kekuatan untuk kita. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kini ibu saya sudah kembali ke Wisma Samadi. Kakak saya sudah negatif. Satu keponakan saya juga negatif. Tinggal ada satu anak dari Papua yang tinggal di rumah bersama-sama dengan keluarga kami sudah 7 tahun. Dia bersama dengan ibu saya masih positif. Juga kita berdoa pasti untuk saudara-saudari ibu bapak yang saat ini sakit, berbeban berat, apapun yang kita alami. Mari kita andalkan Tuhan dan kita bergantung hanya kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita mengalami yang namanya PPKM darurat. Namun dalam iman kita semoga makna PPKM artinya menjadi percayalah pasti Kristus menyelamatkan. Percayalah pasti Kristus menolong. Percayalah pasti Kristus menyembuhkan. Dan percayalah pasti Kristus akan menyertai hidup kita selalu. Amin. Satu lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya Engkaulah harapan untukku Tuhan. Semoga kita semua hanya mau menaruh pengharapan kita hanya di dalam nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
wajah-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita serahkan pengharapan kita hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan di sampingku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, oh Yesus, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mau berharap. Kami hanya mau bergantung dan mengandalkan Engkau semata. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.